Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Ibu Fauzia Hakim SPD MPD. Kami kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Jumianti dengan NIM H02200006. Saya Masida dengan NIM H022034. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM H02203339. Saya Nasri dengan NIM H02203007. Baik, di sini kami akan membahas tentang pengertian kompleks dan subgrup. C4.1, di mana suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G. Jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Dengan menggunakan definisi 4.1 dan pengertian kompleks dapat dikatakan bahwa setiap subgrup dari grup G merupakan kompleks, tetapi tidak semua kompleks dari G merupakan subgrup, karena setiap himpunan merupakan subset dari dirinya sendiri. Akibatnya, jika G suatu grup, maka G juga merupakan subgrup dari G. Jika kita bentuk suatu himpunan H dengan elemen E, di mana unsur E identitas dari grup G, maka jelas H subset G dan H merupakan grup terhadap operasi yang sama di G. Oleh karena itu, H merupakan subgrup dari G. Di sini terdapat contoh dari definisi 4.1, di mana itu misalkan G sama dengan elemen dari 1, min 1, I, min I dengan operasi perkalian, maka Gx merupakan grup. Pandang H sama dengan elemen 1, min 1, maka H subset G dan H membentuk grup terhadap operasi yang sama di G. Jadi H merupakan subgrup dari G. Misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku yang pertama, jika E aksen elemen H dan E elemen G, maka E aksen sama dengan E. Dalam kurung, E aksen dan E berturut-turut identitas di H dan G. Yang kedua, untuk semua A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C. Yang ketiga, untuk semua A elemen H dengan orde A sama dengan M di H dan orde A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Dari teorema di atas dapat disimpulkan bahwa jika H subgrup dari G, maka unsur identitas di H sama dengan unsur identitas di G. Dan inverse suatu anggota di H sama dengan inverse anggota tersebut di G. Demikian juga tingkat suatu anggota dari H akan sama dengan tingkat anggota tersebut dalam G. Selanjutnya mengenai definisi 4.3. Dikatakan misalkan H besar dan K besar merupakan dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari suatu grup G, maka perkalian H besar dan K besar dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan dalam kurung HK kecil titik 2H, di mana ini merupakan elemen dari H besar dan K kecil ini merupakan elemen dari K besar. Jadi HK di sini merupakan himpunan semua perkalian antara anggota H dengan anggota K. Oleh karena itu, setiap anggota HK ini berbentuk HK kecil dengan catatan H ini merupakan elemen dari H besar
dan K kecil merupakan elemen dari K besar. Jika kita ambil sebarang X, ini merupakan elemen dari HK besar, maka dapat ditulis X-nya sama dengan HK kecil untuk suatu H elemen H besar dan K elemen dari K besar. Kemudian dapat ditulis H, K kecil elemen dari G. Karena H ini merupakan bagian dari G, begitupun dengan K ini merupakan bagian dari G. Kemudian HK kecil elemen dari G. Ini karena G itu tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota HK besar juga merupakan anggota dari G. Jadi HK bagian dari G. Oleh karena itu, perkalian dua kompleks dari suatu grup juga merupakan kompleks dari grup itu sendiri. Atau dengan kata lain, ini merupakan perkalian kompleks tertutup. Kemudian selanjutnya kita tinjau apakah perkalian kompleks ini memenuhi hukum asosiatif. Dalam artian jika H besar, K besar, dan L besar ini masing-masing kompleks dari grup G. Apakah dengan menggunakan hukum asosiatif dapat kita tulis dalam kurung H besar K besar tutup kurung L besar sama dengan H besar buka kurung K besar L besar tutup kurung. Untuk itu kita pandang untuk persamaan pertama yaitu dalam kurung HK besar tutup kurung L besar ini sama dengan buka kurung HK kecil tutup kurung L kecil titik 2 di mana H ini merupakan elemen dari H besar, K kecil ini merupakan elemen dari K besar, begitupun dengan L kecil merupakan elemen dari L besar. Terus masuk ke persamaan kedua yaitu H besar buka kurung KL besar tutup kurung sama dengan buka kurung H kecil buka kurung KL tutup kurung titik 2 di mana H kecil elemen dari H besar, begitupun dengan K kecil ini merupakan elemen dari K besar, L kecil ini merupakan elemen dari L besar. Karena H, K, dan L ini masing-masing kompleks dari G dan G ini memenuhi sifat asosiatif. Pertanyaannya kenapa? Karena buka kurung HK kecil tutup kurung L kecil titik 2 H kecil elemen dari H besar, K kecil elemen dari K besar, L kecil elemen dari L besar. Ini sama dengan buka kurung H kecil buka kurung KL kecil tutup kurung titik 2 di mana H kecil itu elemen dari H besar, K kecil elemen dari K besar, dan L ini merupakan elemen dari L besar. Hal ini menunjukkan bahwa buka kurung HK besar tutup kurung L besar ini sama dengan H tutup kurung KL besar. Jadi perkalian ini merupakan perkalian kompleks yang memenuhi hukum asosiatif. Pada definisi 4G4, misalkan H subgrup dari grup G, maka inverse dari H atau ditulis H inverse didefinisikan oleh H inverse sama dengan kurung kurawal H inverse, maka H elemen H di mana H inverse adalah inverse H di H. Dengan menggunakan definisi ini, jika kita mengambil sebarang dua subgrup dari grup G sebut H dan K, maka HK inverse sama dengan K inverse H inverse. Nah, untuk membuktikan ini kita dapat menunjukkan bahwa untuk yang pertama HK inverse bagian K inverse H inverse, dan yang kedua HK inverse memuat K inverse H inverse. Nah, untuk membuktikannya, yang pertama ambil sebarang X elemen HK inverse, maka X elemen HK inverse, maka X sama dengan HK inverse untuk suatu H elemen H K inverse K elemen K. Kemudian
X sama dengan K inverse H inverse untuk K inverse elemen K inverse H inverse elemen H inverse. Kemudian X sama dengan K inverse H inverse elemen K inverse H inverse. Jadi HK inverse memuat K inverse H inverse. Nah, untuk membuktikannya yang kedua, ambil sebarang Y elemen K inverse H inverse, maka Y elemen K inverse H inverse, maka Y sama dengan K inverse H inverse untuk suatu K elemen K inverse H elemen H inverse. Kemudian Y sama dengan HK inverse karena H K elemen G dan G grup. Hal ini berarti Y sama dengan HK inverse elemen HK inverse. Jadi K inverse H inverse memuat HK inverse. Nah, jadi dengan menggunakan yang pembuktian pertama dan kedua disimpulkan bahwa HK inverse sama dengan K inverse H inverse bersesuaian dengan bukti yang telah diberikan di atas. Dirumuskan bahwa suatu teorema sebagai berikut. Jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka HK inverse maka HK inverse sama dengan K inverse H inverse. Mungkin itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.